Cek. Nah, materi kita malam ini adalah tentang hari Asyura. Jadi hari Asyura itu adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwad. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu sangat luas. Indikasi atau indikator kita bertakwa itu sangat banyak. Indikator yang paling sering kita dengar adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu indikator yang paling sering kita dengar. Tetapi menurut ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ada indikator lain dari ketakwaan, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita semua melihat sesuatu yang terjadi di masa lampau, sejarah, lighad, untuk bekal esok hari, agar sejarah itu kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrohnya untuk bekal kita berjalan di kemudian hari. Jadi itu salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mau melihat sejarah, mau mencari ibroh dan nilai-nilai atau kandungan dari sejarah itu untuk kemudian kita jadikan pelajaran. Ketika sejarah itu baik, kita ikuti. Ketika sejarah itu tidak baik, kita tinggalkan. Dan itu sangat sulit, sangat sulit. Nah, terkait ini ada hari Asyura. Jadi kenapa hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Islam? Tentu banyak alasannya. Salah satu alasannya hari Asyura adalah hari di mana tanggal 10 itu ada di bulan Muharram, salah satu bulan yang disucikan. Nah, tetapi ada alasan lain. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, itu saya sudah bagikan ya ke Mas Aldi teks yang kita pelajari malam ini. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin karangannya Imam Abul Laith As-Samarqandi, jadi hari Asyura menurut banyak ulama dan juga banyak riwayat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mencoba umat manusia, sekaligus banyak memberikan jalan keluar dari cobaan-cobaan itu. Saya ulangi ya, hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menguji umat manusia, sekaligus menurunkan jalan keluar dari ujian-ujian itu. Kita list secara singkat, kita list saja secara singkat. Manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, hari Jumat. Nabi Adam kita tahu setelah proses yang panjang, digoda oleh iblis, akhirnya turun ke bumi. Ketika turun ke bumi, Nabi Adam menyesal karena melakukan kesalahan mendekati pohon khuldi. Nabi Adam ini taubat, mengucapkan istighfar yang sama-sama kita kenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam mengucapkan doa ini selama 300 tahun. Hanya untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Adam diterima taubatnya itu pada hari Asyura. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari Asyura, diberikan cobaan, tapi kemudian diterima taubatnya oleh Allah pada hari Asyura juga. Cobaannya pada hari Asyura, jalan keluarnya hari Asyura juga. Setelah Nabi Adam, banyak nabi-nabi lain. Salah satunya Nabi Nuh. Nabi Nuh kita tahu dakwah Pak selama 950 tahun. Pengikutnya hanya sedikit. Pengikutnya Nabi Nuh itu sangat luar biasa keras kepala. Jadi ya, kalau kita ini yang paling kita takuti siapa ini Pak Jo di Indonesia sekarang ini? Yang paling bandel di Indonesia siapa sekarang ini? Yang paling sering takuti kelompok liberal apalah itu yang itu nggak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu, kalau Nabi Nuh berdakwah itu telinganya ditutup,
ditutup di depan mata Nabi Nuh. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh saja seorang nabi, jalan hidupnya tidak gampang. 950 tahun berdakwah tidak berhasil, tidak menyerah. Jadi kalau ada teman-teman Mas Aldi mau menemukan istri datang ke calon mertua baru sehari sudah nyerah, berarti kalah jauh. Nabi Nuh 950 tahun nggak nyerah. Ini pelajaran bagi kita. Jadi Nabi Nuh saja yang nabi butuh waktu lama, apalagi kita yang manusia biasa. Jadi kalau ada proses wajar saja. Singkat cerita, Nabi Nuh itu tidak kuat dengan tingkah laku kaumnya. Akhirnya meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Itu doa pamungkasnya. Ya Tuhan, sudahlah, orang kafir ini tidak bisa diajak kompromi. Hilangkan saja dari muka bumi. Akhirnya Allah mengatakan, ya sudah, kalau kamu ingin orang kafir dihilangkan, nanti saya azab. Saya turunkan banjir. Kalau begitu kamu buat perahu. Nabi Nuh kemudian bertanya, mana perahunya ya Allah? Ya perahunya dibuat. Cara buatnya bagaimana? Ya kamu nanam pohon dulu, nanti kayunya buat bikin kapal. Jadi Nabi Nuh tidak mengatakan, ya Allah mana perahunya, turun perahu. Enggak seperti itu, Pak. Mana perahunya, kata Allah, tanam dulu pohon, setelah pohonnya besar dipotong jadikan kapal. Butuh proses. Jadi yang suka instan-instan ini harus belajar lah dengan Nabi Nuh. Kalau mie instan gak apa-apa lah, enak ya. Yang lainnya lah yang suka instan, pengen kaya cepet, pengen apa lagi itu, pengen pintar cepet, itu nggak ada itu rumusnya. Semuanya itu perlu proses. Singkat cerita, Nabi Nuh kapalnya sudah jadi. Setelah kapalnya jadi, ini saking brengkelnya, saking bandelnya umat Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh ini dikencingin, diberakin oleh kaumnya, Pak. Dikencingin, diberakin oleh kaumnya. Saking brengkelnya umat Nabi Nuh, sampai ada seorang kakek-kakek mungkin lebih tua dari Pak Ju ini, sudah stroke, Pak, sudah stroke. Minta kepada cucunya untuk diangkat ke kapal Nabi Nuh hanya untuk berak di kapal Nabi Nuh. Akhirnya kakek yang stroke ini diangkat, berak di kapal Nabi Nuh. Setelah berak, kepleset kena tainya sendiri. Dilalahnya sama Allah diberikan kesembuhan kakek itu. Jadi kakek kena stroke sembuh gara-gara kepleset jatuh kena tai sendiri. Pelajaran selanjutnya, kalau ingin sembuh stroke ya enggak seperti itu, Pak. Kalau ingin sembuh stroke ya enggak seperti itu. Tapi apa maksudnya Allah memberikan seperti itu? Si kakek ini sampai rumah cerita ke orang-orang, saya habis berakin Nabi Nuh, kemudian jatuh kena tai sendiri, sembuh stroke saya. Akhirnya orang-orang ramai, orang-orang kaum Nabi Nuh yang kafir itu rame-rame naik kembali ke kapal Nabi Nuh untuk ngambil tainya masing-masing karena dipercaya sebagai obat. Itulah cara Allah untuk membersihkan kapal Nabi Nuh. Jadi hati-hati, Pak, ya. Tidak semua sesuatu yang nikmat itu berupa anugerah. Kadang itu berupa istidraj, berupa cobaan bagi kita. Ya, tadi itu kakek-kakek sembuh stroke, ya bukan anugerah, itu istidraj dari Allah. Itu cara Allah untuk membersihkan kapal Nabi Nuh. Singkat cerita, terjadilah banjir bandang. Nabi Nuh kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapalnya bersandar di Bukit Judi. Nah, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah itu pada hari Asyura. Jadi Nabi Nuh diberikan jalan keluar oleh Allah pada hari Asyura. Setelah Nabi Nuh datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di hari Asyura. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud di hari Asyura. Dibakar oleh Raja Namrud di hari Asyura. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya wiridan. Wiridannya itu kulna ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim terselamatkan dari kobaran api, diselamatkan Nabi Ibrahim di hari Asyura. Banyak sekali, Pak. Nabi Musa dikejar hari Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun di hari Asyura. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya di hari Asyura. Jadi Allah ini banyak sekali memberikan jalan keluar bagi umat manusia pada hari Asyura. Sekarang saya tanya ini ya, Mas Aldi ini atau yang lain lah. Nabi hijrah itu bulan apa, Pak? Bulan Rabiul Awal, kan? Tapi tahun baru Hijriah itu bulan apa? Bulan Muharram.
Ya. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Kok tahun baru hijriahnya kok dimulai dari bulan Muharram? Kenapa nggak bulan Rabiul Awal? Karena di bulan Muharram itulah Nabi diberikan ilham oleh Allah untuk hijrah dan direncanakan hijrah pada bulan Muharram. Setelah Muharram, Safar, setelah Safar, Rabiul Awal. Jadi ada jeda 1 bulan lebih Nabi merencanakan hijrah untuk kemudian direalisasikan di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal, tapi merencanakannya, diberikan idenya oleh Allah untuk hijrah di bulan Muharram. Jadi Nabi diberikan jalan keluar, diilhamkan jalan keluar di bulan Muharram. Nah, jadi bulan Muharram ini banyak sekali umat manusia diberikan jalan keluar oleh Allah. Nah, karena itu kemudian ada tanggal 10 ini disebut hari Asyura. Oleh sebagian orang, kenapa disebut hari Asyura? Karena hari ini kata sebagian ulama mengatakan li annallaha akramal khalqa wa akrama anbiya'ahu bi asyri karomatin. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada banyak orang. Nah, sampai sini kita paham sejarah dulu, Pak. Sampai sini kita paham dulu sejarah. Bahwa sejarahnya kenapa hari Asyura ini kita peringati, karena di hari Asyura ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa umat manusia, sekaligus banyak jalan keluar yang Allah berikan kepada umat manusia untuk mengatasi musibah-musibahnya. Ya, sampai sini insya Allah paham semua ya. Nah, sekarang begini Pak, kalau kita mundur ke belakang lagi, Nabi Adam untuk diberikan jalan keluar oleh Allah, tobatnya berapa lama? 300 tahun. Ada yang sanggup tobat 300 tahun? Gak sanggup. Umurnya aja paling berapa? Oke, gak sanggup. Nabi Nuh untuk diberikan jalan keluar oleh Allah, untuk diberikan anugerah, perjuangannya bagaimana? Dakwah 950 tahun. Gak ada yang sanggup. Nabi Ibrahim untuk diberikan anugerah, cobaannya apa? Dibakar hidup-hidup. Mas Ali mau? Gak ada yang mau. Nabi Musa untuk diberikan anugerah, perjuangannya apa? Dikejar-kejar Fir'aun. Gak ada yang mau juga. Nah, karena itu kemudian apa yang bisa kita lakukan, amalan apa yang bisa kita lakukan agar kita juga bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura tanpa perlu melalui perjuangan sebesar dan seberat perjuangannya para nabi. Amalan apa? Nah, nanti kita akan baca satu persatu amalannya. Tapi salah satu yang ingin saya sebutkan di awal adalah yang sudah dilakukan oleh orang Islam Indonesia, tradisi yang sudah turun-temurun. Biasanya kalau di kampung-kampung itu Pak, ada tradisi santunan anak yatim Pak ya. Ya kan? Santunan anak yatim. Terus kepalanya diusap gitu ya. Saya dulu Pak nggak percaya itu Pak. Apa itu? Ya santunan tinggal santunan aja, nggak usah diusap-usap. Sampai akhirnya saya ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh orang. Orang itu mengadu kepada Nabi, mengadu hatinya keras. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang itu, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudroka hajatuka. Apakah engkau ingin hatimu menjadi lemah lembut dan keinginanmu tercapai? Orang itu tentu menjawab, iya, saya ingin seperti itu. Nabi akhirnya memberikan jalan keluar, irham al-yatima. Muliakanlah, kasih sayangilah anak yatim. Wamsah roksahu, dan lus-luslah kepalanya. Tidak berhenti sampai situ. Wa at'imhu min ta'amika, dan berikanlah dia rezeki dari rezekimu. Kalau punya makanan, kalau punya uang, sedikit uang. Yalin qalbuka, niscaya hatimu akan menjadi lemah lembut. Wa tudrok hajatuka, dan niscaya keinginanmu akan tercapai. Nah, jadi kenapa kita orang Indonesia kebanyakan melakukan santunan anak yatim itu di hari Asyura? Kenapa tidak di hari-hari yang lainnya? Karena tadi itu Pak, belajar dari sejarah tadi. Orang-orang zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu untuk mendapatkan anugerah, perjuangannya luar biasa. Taubat 300 tahun, dibakar dan sebagainya. Nah, kita hanya perlu melakukan beberapa amalan, salah satunya santunan anak yatim. Karena dengan santunan anak yatim itu kata Nabi, yalin qalbuka, insya Allah hati kita akan menjadi lemah lembut.
wa tudrok hajatuka, dan insya Allah keinginan kita semua insya Allah tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu semoga ini, karena ini kan sudah mau lewat bulan hari Asyuranya ya. Insya Allah tahun depan Pak ya. Tahun depan insya Allah diagendakan santunan anak yatim. Ada ya anak yatim di sini ya? Kalau nggak ada ya Mas Aldi pura-pura jadi anak yatim. Pura-pura jadi anak yatim atau gimana? Ya, kalau nggak ada ya nanti kita ada amalan-amalan lainnya. Tapi kalau ada anak yatim itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa keberkahan dari anak yatim. Sampai Nabi mengatakan ana wakafil yatim kahadzini. Saya dengan anak yatim, saya dengan orang yang suka memberi anak yatim, suka mengasihani anak yatim, di surga itu seperti dua jari ini, Pak. Sangat dekat dengan Nabi kedudukan. Nah, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Kalau biar gak ngantuk, monggo. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan dulu, silahkan. Sebelum kita lanjut sedikit.